Dari penemuan mayat tanggal 10, tanggal 11 pagi kita bisa mengamankan salah satu pelaku utama. Kita amankan di atas kapal yang akan berangkat ke Surabaya. Kapal yang sudah berlayar kita hentikan di tengah laut. Kita jemput anggota kita. Rabu 13 April, Polresta Palangkaraya merilis kasus pembunuhan terhadap Muhammad Sarwani. 6 orang tersangka dihadirkan saat itu. Mereka adalah YNT alias Anto, MUR alias Mumur, ADT alias Bagong, SUT alias Lacuk, MTR alias Uprik, dan MAY alias Ahmad Cingui. Keenam tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Polisi mencium adanya perencanaan matang dari para tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Mulai dari pengancaman hingga membekali diri dengan senjata api dan senjata tajam saat mendatangi korban untuk menagih utang. Kepada awak media, Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Budi Santoso menerangkan terkait adanya kejanggalan atau ketidaksesuaian antara berita acara pemeriksaan dengan adegan dalam rekonstruksi. Menurut Kapolresta, meski adegan penusukan dan penggorokan yang dilakukan para tersangka terhadap korban tak ada dalam adegan rekonstruksi, tapi penyidik tetap berpegang pada berbagai alat bukti yang ditemukan di lapangan, meliputi dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, serta pengakuan para tersangka. Perwira dengan melati 3 di pundak itu menjelaskan, kasus pembunuhan ini bermotif permasalahan utang piutang. Korban berutang 32 juta rupiah terhadap tersangka Anto. Namun setiap kali tersangka Anto menagih, korban selalu mengaku tidak memiliki uang. Pemeriksaan, kemudian juga hasil keterangan beberapa saksi, itu ada cerita hutang piutang sejumlah 32 juta. Kita dalamin hutang piutangnya masalah apa ini sampai sekarang belum terungkap. Tetapi cerita memang ada hutang piutang dan korban ini sering berkeluh kesah tentang hutangnya tersebut, dikejar-kejar ditagih. Pada hari kejadian, tersangka Anto mengajak kawan-kawannya untuk menemui korban di tempat usahanya, yakni di ruko Vape Joy Store, Jalan Murjani. Di lokasi itu, tersangka Anto meletuskan sebutir peluru dari senapan angin jenis PCP hingga mengenai dada korban. Tersangka Anto selaku otak kejahatan sempat berusaha kabur ke Pulau Jawa dengan menggunakan kapal laut. Namun berkat kerjasama dengan Ditpol Air Polda Kalsel, polisi akhirnya berhasil menghentikan kapal dan menangkap Anto yang saat itu bersama istrinya. Dari penemuan mayat tanggal 10, tanggal 11 pagi kita bisa mengamankan salah satu pelaku utama. Kita amankan di atas kapal yang akan berangkat ke Surabaya. Berkat kerjasama dari Polda Kalimantan Tengah dengan Ditpol Air Polda Kalimantan Selatan, kapal yang sudah berlayar kita hentikan di tengah laut. Kita jemput anggota kita dengan Ditpol Air Polda Kalimantan Selatan. Pelaku dengan istrinya berusaha kabur ke Surabaya. Dari Palangkaraya, Kalteng Pos melaporkan.